Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Laporan penipuan ditolak polisi Polres Pemalang. Seorang ibu muda curhat ke Damkar Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas Damkar tetap menerima curahan hati emak-emak ini walaupun bukan aparat penegak hukum. Putri, ibu muda mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mencurahkan isi hatinya setelah laporannya sebagai korban penipuan ditolak oleh kepolisian Polres Pemalang, Jawa Tengah. Putri awalnya tertarik dengan iklan sepeda listrik di marketplace Facebook. Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.650.000 yang disebutkan sebagai barang baru. Kemudian ia mentransfer uang muka sebanyak 2 kali, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000, sehingga total menjadi Rp450.000. Setelah menerima faktur pembelian, ia diminta mengambil sepeda langsung di toko yang berlokasi di Pemalang. Namun pihak toko mengaku tidak mengenali faktur tersebut. Bahkan ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Mendapati dirinya menjadi korban penipuan, Putri kemudian mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk membuat laporan. Namun bukannya mendapat solusi, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Dalam keputusannya, ia secara spontan menghubungi Damkar Kota Pekalongan untuk meminta izin curhat. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nastar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? Soalnya kulonnya ben tenang, kalau nek psikolog kan kulonnya bayar malih. Nah kulo begitu itu apa? Perlu aku tuh mau bayar malih. Makanya kulo ke Damkar sini. Petugas Damkar Kota Pekalongan mengungkapkan menerima telepon dari Putri. Awalnya mereka mengira ada laporan kebakaran, tetapi ternyata ada seorang wanita yang ingin mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Dia mengaku bahwa dia itu lagi ada di Pemalang jam 9 itu. Nanti itu beli sepeda listrik, tapi kok kalau nggak terlalu jelas, katanya dia mau bilang mau kesini boleh juga. Kita persilakan karena kebetulan dia warga Pekalongan Utara. Terus sampai di sini tadi ngapain aja itu? Curhat juga ya? Curhat, dia modal lagi. Sejumlah warga dan wartawan yang berada di lokasi iba dan ada yang memberikan bantuan uang. Hal ini agar ibu tersebut bisa dagang lagi karena habis menjadi korban penipuan. Dan dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 5 orang emak-emak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian hingga saling jambak rambut. Bahkan salah satu emak-emak di antaranya sempat terjatuh ke tanah saat rambutnya ditarik paksa oleh lawannya. Viral di media sosial, terlihat 2 orang mama terlibat saling tarik rambut dan diikuti beberapa mama lainnya yang sebelumnya sempat berupaya melerai keduanya. Perkelahian ini antara 2 kubu mama hingga sontak menghebohkan warga di Dusun Panambungan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salah satu mama diantaranya terjatuh saat rambutnya ditarik paksa oleh lawannya. Mirisnya, perkelahian ini juga ditonton oleh sejumlah anak-anak yang menangis lantaran emak-emak tersebut adalah ibu mereka. Diduga permasalahan ini dipicu masalah hak asuh dan tanggung jawab seorang ayah yang sudah menikah lagi usai bercerai serta meminta nafkah untuk anaknya yang dirawat oleh ibu kandungnya. Pemerintah setempat sudah melakukan mediasi kedua belah pihak dan pada waktu itu dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun dan unsur BPD hadir bersama kita. Namun mediasi berjalan alot dan tidak ada titik temu sehingga kedua belah pihak saling melapor di Polres, dan untuk saat ini ya kita serahkan ke pihak berwajib untuk bagaimana langkah selanjutnya. Meski permasalahan ini sempat dimediasi oleh pemerintah dusun dan desa serta pihak terkait, namun mediasi tersebut tidak berjalan lancar hingga kedua belah pihak terlibat saling lapor di kantor polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan dua pria yang diduga bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan ini, polisi sita 20 kg lebih sabu-sabu. Dua pria bandar narkoba menjadi target polisi yang kerap melakukan transaksi narkoba di Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, kedua bandar berupaya melarikan diri. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran di bantaran rel kereta api hingga polisi melepas tembakan peringatan. Usai kedua pelaku berinisial F dan B terus berontak ketika berhasil ditangkap polisi. Dari tangan keduanya, polisi sita paket besar sabu yang setelah ditimbang beratnya lebih dari 20 gram. Lokasi bantaran rel kereta api Tembung memang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba. Untuk menghentikan praktek jual beli narkoba, seluruh gubuk yang dijadikan sebagai tempat para pelaku berjualan dihancurkan dan dibakar. Polisi berharap peran aktif masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pemberantasan narkoba di tempat ini. Pada kesempatan kegiatan ini, kita telah mengamankan 2 orang. Dari kedua orang ini kita telah amankan barang bukti berupa poketan sabu yang kita telah timbang tadi kurang lebih berat kotornya hampir 20, sekian gram. Ada juga beberapa bong yang digunakan untuk para pemakai yang langsung memakai narkoba di lokasi ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Buron selama 4 bulan, 2 pemuda pembobol rumah kosong ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku menggasak harta benda korban hingga mengalami kerugian 50 juta rupiah. Tim unit Reskrim Polsek Manggala mendatangi sebuah rumah dan menangkap seorang pemuda bernama Ron, usia 25 tahun, pelaku pembobolan rumah dan pencurian di Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Setelah menangkap pelaku, polisi langsung melakukan pengembangan dan mencari rekan pelaku. Kemudian membekuk Fahmi, usia 25 tahun, di Jalan Legend, Hertasning, Makassar. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, kedua pelaku ini melakukan aksinya pada tanggal 28 November 2024 di Manggala, saat korban tengah pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita beberapa bukti kejahatan dari kedua pelaku. Sedangkan uang hasil penjualan barang curian habis digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah korban itu dalam keadaan kosong. Dia sudah mengintai berapa hari, kemudian dia manjat. Dia manjat pagar, kemudian merusak atap, lewat atap baru masuk ke dalam mengambil barang-barang tersebut. Total kerugiannya ini berapa? Total kerugian kurang lebih 50 juta. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbuni, iNews melaporkan.